Kamu lagi dengerin podcast Masih Ada Ruang. Karena setiap masalah pasti masih ada ruang. Halo, selamat pagi, siang, sore, atau bahkan malam nih buat teman-teman semuanya yang sedang mendengarkan podcast ini. Aduh, katanya kan tak kenal maka tak sayang nih ya. Jadi izinkan aku dulu deh untuk memperkenalkan diri ya. Kenalin teman-teman semuanya, nama aku Salsabila Azahra, salah satu mahasiswi program studi pendidikan fisika dari Universitas Pendidikan Indonesia. Aduh, teman-teman, apa kabarnya nih semuanya? Semoga ya di tengah pandemi kondisi ini gitu ya, kita senantiasa diberikan kesehatan sama Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kira-kira aku mau ngomongin apa sih di podcast kali ini? Ya, di pembahasan podcast kali ini aku tuh pengen ngebahas tentang narkoba. Waduh, dengernya aja udah serem gak sih tuh kata narkoba? Kayak, aduh, sedikit mencengangkan nih temanya kali ini, teman-teman. Sebenarnya apa sih narkoba itu? Jadi nih ya, teman-teman, narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Nah, narkoba ini adalah bahan atau zat yang kalau dimasukin ke dalam tubuh manusia itu baik secara oral atau diminum, dihirup, maupun disuntikan itu dapat mengubah pikiran, suasana hati, dan perilaku seseorang. Nah, narkoba ini bisa menimbulkan ketergantungan atau adiksi fisik dan psikologis. Aduh, dari kutipan yang tadi udah dibaca ini ya, ada kata ini ya, ketergantungan dan juga kata berbahaya. Aduh, jadi kebayang gak sih nih, kalau misalnya ada yang udah mulai coba-coba, terus udah ngerasain efek ketergantungannya nih, dan abis ketergantungan dia akan merasakan efek berbahayanya dari narkoba itu. Aduh, serem juga nih ya teman-teman. Makanya deh teman-teman, jangan sampai nih ya kita mulai untuk dengan dalih awal coba-coba tuh jangan sampai deh ya. Karena aduh efeknya berbahaya banget tuh ya. Nih kalau mau coba-coba tuh mending ke hal yang lebih positif aja gitu nih. Kayak ini nih salah satu contohnya, ikut lomba yang disediakan sama Oase Mercu Buana. Oke. Back to the topic nih ya teman-teman. Masih inget kan tadi pas aku mulai berbicara itu ada kalimat coba-coba narkoba. Aduh, sayangnya banyak banget nih pemuda-pemudi di Indonesia itu yang mulai menyalahgunakan narkoba dengan dari awalnya tadi itu coba-coba. Nih bahkan data BNN pada tahun 2011 nih menyebutkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu diperkirakan ada sebanyak 9,6 juta sampai 12,9 juta orang atau sekitar 5,9% dari populasi yang berusia 10 sampai 59 tahun di Indonesia pernah mencoba pakai narkoba minimal 1 kali sepanjang hidupnya. Atau nih kalau diubah bahasanya, ada sekitar 1 dari 17 orang di Indonesia yang berusia 10 sampai 59 tahun pernah pakai narkoba sepanjang hidupnya dari saat sebelum survei. Waduh, cukup banyak juga ya. Itu tuh data tahun 2011 nih teman-teman. Kalau kita lihat lagi data tahun 2019 dari BNN nih, BNN menyebutkan bahwa pengguna narkoba di Indonesia itu sebanyak 3,6 juta orang. Menyedihkan ya teman-teman, bahkan nih ya ada kabar terbaru juga nih yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan sama masyarakat Indonesia, sama netizen-netizen. Itu ada salah satu artis kenamaan tanah air juga terjerat kasus penyalahgunaan barang haram ini. Waduh, sangat disayangkan banget ya teman-teman. Terus sebenarnya apa sih yang orang-orang itu inginkan, yang orang-orang itu cari dengan memakai dan menyalahgunakan narkoba ini? Nah, biasanya nih ya, kebanyakan orang mengambil tindakan untuk menggunakan barang haram ini karena alasan psikologis. Entah itu karena adanya tekanan dari lingkungan sekitar, stres karena pekerjaan, stres karena pandemi, merasa hidupnya hampa, dan kondisi-kondisi psikologis lainnya. Tapi guys, please, narcotics are not a solution. Narkotika itu bukan jalan pintas untuk kita bisa menyelesaikan masalah. Tapi narkotika itu adalah kesenangan sementara yang membuat hidup kita sengsara.
Sebetulnya nih ya teman-teman, ngomong-ngomong soal stres nih ya, banyak kok hal positif lain yang bisa kita lakukan untuk mengobati rasa stres, rasa hampa. Di antaranya kita bisa menyisihkan waktu untuk mencoba self-healing. Nah, self-healing ini bisa kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang kita senangi, bahkan hobi yang selama ini tertunda karena kesibukan kita, atau hanya sekedar kita merebahkan diri di atas kasur dan menerima segala hal yang telah terjadi. Karena nih ya teman-teman, terkadang penerimaan itu merupakan solusi terbaik dari setiap masalah yang tengah kita hadapi. Dan ngomong-ngomong soal stres, biasanya gak jauh-jauh dari karena adanya masalah kan ya teman-teman. Dan soal masalah itu, Mark Manson dalam bukunya yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat pernah menjelaskan bahwa ya hidup itu adalah rentetan masalah. Hidup itu gak mungkin teman-teman terhindar dari masalah. Kita keluar dari masalah yang satu, itu pasti akan masuk lagi ke masalah berikutnya. Kalau kayak gitu, apakah kita nggak akan bahagia? Nggak akan pernah ngerasain yang namanya kebahagiaan? Jawabannya enggak ya teman-teman. Justru kebahagiaan itu muncul dari masalah yang ada di hadapan kita. Nah, letak kebahagiaan itu terletak pada bagaimana kita menyelesaikan masalah, bukan menghindari masalah. Jadi, kata kuncinya itu adalah menyelesaikan, bukan menghindari atau bahkan menutupi. Lalu nih ya teman-teman, selain karena penyebab yang tadi udah disebutin ya, karena stres psikologis dan lain sebagainya, biasanya orang-orang juga coba-coba menggunakan narkoba itu karena mereka banyak yang beranggapan bahwa dengan mengkonsumsi narkoba, para pemuda yang akrab disapa milenial ini nih ya teman-teman, mereka merasa dirinya keren, mengikuti tren dan gaul katanya. Waduh, teman-teman, kita sama-sama jauhkan diri deh ya dari pikiran-pikiran yang kayak gitu, karena enggak loh teman-teman, narkotika itu enggak keren sama sekali. Itu bahkan bikin hidup kita lebih susah. Kita malah nambah-nambah permasalahan hidup kita. Narcotics are not from our culture. Untuk menjadi keren, tidak harus dengan narkoba, tidak dengan narkoba atau bahkan mabuk-mabukan. Kita akan terlihat lebih keren kalau kita bisa menghasilkan karya yang bisa dinikmati banyak orang, bisa dinikmati diri sendiri tentunya. Atau kita juga bisa jadi jauh lebih keren dengan kita memulai mengasah skill-skill yang belum kita miliki, seperti skill berbahasa asing, skill editing, dan banyak lagi yang bakal bikin kita terlihat lebih keren, jauh lebih keren. Ngomongin soal keren-kerenan nih ya, biasanya awal mulanya kita keren-kerenan tuh kan karena lingkungan sekitar nih ya. Jadi teman-teman, ayo deh kita sama-sama mawas diri, menjaga diri, menguatkan iman kita untuk hindari jauh-jauh yang namanya narkoba. Kita juga harus bisa selektif memilih lingkungan pertemanan atau memilih budaya-budaya yang masuk pada diri kita. Karena kalau bukan kita yang menjaga diri kita sendiri, itu siapa lagi kalau... Jadi nih ya teman-teman, kita sama-sama deh mulai untuk menggeluti hal-hal yang lebih positif gitu ya, yang kita suka, yang bisa membahagiakan diri kita ya tentunya, dan juga bisa membahagiakan dan juga membanggakan orang-orang di sekitar kita. Oke, itu aja sih ya teman-teman yang pengen aku bahas di podcast kali ini. Jadi aku mau pamit undur diri, and see you on the next podcast.